فجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا أدب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا ونسعرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا Sadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Utina Rizka. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran akan semakin menambah keberkahan pada sore hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung mendengarkan materi dari pembicara kita yang insya Allah ini ya. Kepada Bu Liz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar ya? Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih atas undangannya. Mungkin ini pertama kalinya saya bertemu dengan teman-teman dari Rohis ya, teman-teman dari Rohis MIPA. Begitu meskipun mungkin di sini ada satu atau dua beberapa teman-teman yang pernah kenal dengan saya sebelumnya. Di sini ada mahasiswa saya tidak? Ada, Bu. Ada mahasiswa semester ini, Mbak, atau yang tahun lalu? Semester ini, Bu. Oke, semester ini ya. Terima kasih ya. Berarti kita sekarang bertemu lagi. Biasanya kita bertemu di hari di hari Rabu ya. Ya, hari Rabu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kajian, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Nah, teman-teman, di sini saya diminta oleh panitia gitu kan untuk berbicara tentang self love versus insecure gitu kan, insecurity gitu ya. Nah, istilah-istilah ini gitu kan, terutama misalnya insecure ya, seringkali kita dengar begitu ya. Dan itu seringkali mungkin hinggap ya dalam diri kita gitu. Dan saya sendiri waktu remaja dulu. Tapi sekarang juga ya masih remaja lah ya gitu.
Nah, itu kadang-kadang memang menghinggapi kita gitu dan memang mengganggu aktivitas-aktivitas kita gitu. Dan mari di sini kita akan membicarakan how to love yourself gitu kan. Mari kita belajar untuk caranya mencintai diri kita sendiri seperti apa sih. Nah, teman-teman, sebelumnya di sini mungkin kita harus bertanya dulu ya, pernahkah kita merasa berbeda dengan orang lain? Gitu. Berbeda di sini berbeda dalam arti negatif ya. Kok yang lain cantik banget ya, saya cantiknya, yo cantik tapi biasa aja gitu kan. Kok orang lain itu pintar banget ya, cerdas banget gitu. Kok saya untuk mengulang materi saja, ya Allah susahnya minta ampun. Kok teman saya itu ya satu hari dapat menghafalkan Al-Quran seperempat juz. Kok saya satu ayat dua ayat saja lupa lagi, lupa lagi. Atau misalnya kok saya itu lahirnya dari keluarga yang biasa saja, gitu kan. Sementara teman saya itu dari keluarganya yang ekonominya sangat tinggi sekali, gitu ya. Mungkin kita ada yang merasa berbeda dengan orang lain. Ataukah pernah juga kita merasa bahwa kondisi yang kita miliki saat ini tidak sesuai dengan harapan, gitu ya. Misalnya saya ingin semester ini IPK saya 4, oh, tapi ternyata dapatnya cuma 3,5 gitu. Saya ingin semester ini kuliahnya luring, tapi ternyata masih daring, gitu ya. Kita memiliki beberapa kondisi yang itu memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Atau pernahkah kita merasa kecil, gitu? Merasa bahwa kok teman-teman saya itu keren-kerennya, apa sih artinya saya? Atau jangankan ke teman-teman, mungkin ke saudara kita gitu ya, baik ke adik ataupun ke kakak, sepupu, apalagi anak tetangga gitu ya, dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Atau seringkalikah kita merasa tidak berdaya? Tidak berdaya dengan keadaan yang terjadi di dunia ini gitu kan. Kita merasa ingin melakukan A, B atau C, tetapi ternyata kita tidak bisa melakukan apapun. Nah, atau kita merasa tidak mendapat keberuntungan dalam hidup sama sekali. Nah, ini semua teman-teman adalah hal-hal yang menyebabkan kita tuh menjadi insecure. Nah, insecure ini ya kalau kita pahami maknanya ini ya satu bisa jadi tidak pede. Yang kedua tidak merasa aman kayak gitu kan, merasa tidak nyaman saja gitu. Nah, hal-hal yang tadi kita bahas itu ya yang tidak kita temuin itu itulah hal-hal yang membuat kita menjadi insecure. Nah, teman-teman, lalu sebetulnya kenapa sih kita itu harus mencintai diri kita sendiri? Gitu. Kenapa sih kita harus mencintai diri kita sendiri? Ya, bagi saya di sini sesungguhnya kalau kita mencintai diri sendiri itu memiliki dua arti. Yang pertama, artinya kita menjaga amanah dari Allah. Badan kita ini siapa sih yang ngasih? Tentu saja Allah kan ya. Mata kita siapa yang ngasih? Allah. Wajah kita, kulit kita, suara kita, siapa sih yang ngasih? Yaitu Allah. Nah, saat kita mencintai pemberian Allah, itu artinya kita menjaga amanah Allah begitu. Jadi misalnya Allah memberikan suara saya ini limited edition gitu kan. Saking limitednya, jadi kalau nyanyi tidak nyampe ke tangga nada yang diinginkan gitu. Tetapi misalnya saya berusaha untuk menyanyi sebaik mungkin, nah itu artinya saya menjaga amanah dari Allah. Begitu. Suara saya seperti ini. Atau misalnya saya diberi kecerdasan nih oleh Allah. Tetapi saya gunakan, saya mencintai kecerdasan tersebut dan saya gunakan sebaik mungkin. Itu artinya saya menjaga amanah dari Allah. Dan yang kedua, alasannya kenapa kita harus mencintai diri sendiri adalah kita itu sebetulnya bersyukur atas anugerah yang Allah berikan. Nah, teman-teman di sini ya tadi kan suara saya limited edition ya. Nah, gitu kalau tadi Mbak yang Korea itu yang mengaji kan suaranya bagus. Nah, itu berarti bukan limited edition lagi gitu. Nah, itu kan saat misalnya Mbak Korea tadi yang siapa yang ngaji siapa ya? Tadi saya lupa namanya. Mbak Rizka, Bu. Siapa? Mbak Rizka. Mbak Rizka. Nah, Mbak Rizka itu saat menggunakan suaranya untuk kebaikan, untuk mengaji gitu kan. Menyanyi pun tak masalah ya. Yang penting dalam menyanyi kita dapat menyelami anugerah-anugerah Allah gitu kan. Nah, itu artinya kan bersyukur atas pemberian yang Allah berikan. Allah memberi kita mata, kita gunakan sebaik-baik mungkin gitu kan. Meskipun mata kita ya ada yang plus, ada yang minus gitu ya. Itu artinya kita bersyukur kepada Allah. Terus misalnya
Kan ada orang yang sekarang itu kan lagi lagi trennya itu kulit glowing kan ya. Nah, kulit saya ini nggak glowing loh, ada sih glowing tapi kan glowingnya itu karena berminyak kayak gitu ya. Kemudian kita merasa jadi kok gini banget, kok gitu banget gitu loh. Kalau seandainya kita bersyukur, alhamdulillah loh ya, kita masih memiliki kulit gitu. Kita masih memiliki ya kulit seperti ini. Coba kalau seandainya kita diberikan kulit yang secerah yang kita inginkan, tetapi ternyata itu rentan untuk mendapatkan penyakit kanker, ya gitu kan. Nah, syukurlah kulit kita ini agak-agak gelap gitu kan, agak-agak coklat, itu lebih kuat dalam menahan radikal kayak gitu ya. Radikal bebas dari matahari. Nah, itu artinya saat kita menyayangi diri sendiri, itu berarti kita itu bersyukur atas anugerah dari Allah. Nah, kali inilah yang kadang-kadang tidak kita sadari, karena kita itu seringkali melihat segala sesuatu itu dari aspek negatif. Iya enggak? Nah, teman-teman di sini barangkali saya ingin mengingatkan kembali ya kepada teman-teman bahwa betapa luar biasanya manusia. Apa sih yang membuat manusia itu menjadi orang yang sangat sempurna, makhluk yang sangat sempurna sekali gitu ya. Nah, tentu saja di sini manusia memiliki setidaknya 3 hal ini. Emosi atau nafsu, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah fitrah. Ada 3 hal ini yang membuat manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya. Emosi atau nafsu gitu ya, Allah berikan kepada manusia supaya manusia itu dapat memilih apa yang ingin dia lakukan, apa yang dia ingin kerjakan, dan apa yang ingin dia katakan. Itulah yang membuat manusia ini unggul dari malaikat. Malaikat tidak memiliki nafsu. Malaikat itu nurut aja kepada Allah. Kata Allah sujud, ya sujud. Kata Allah ruku, ya ruku. Tapi kalau manusia bisa memilih kan, saya ingin makan apa, saya ingin minum apa, saya ingin pergi kemana, saya ingin menjadi apa, itu bisa dipilih karena manusia memiliki emosi atau nafsu. Yang kedua, manusia ini diberkahi dengan akal yang sangat sempurna. Inilah yang membuat manusia itu unggul dari hewan. Hewan punya akal, punya, tetapi akalnya itu tidak sempurna, hanya berupa insting saja. Tetapi manusia memiliki akal yang sempurna, sehingga manusia dapat mengetahui apapun, dan manusia itu juga dapat membuat teori-teori yang tidak dapat diciptakan oleh para hewan-hewan begitu. Nah, kedua ini ya. Yang ketiga adalah fitrah. Fitrah ini seringkali kita artikan kalau Idul Fitri kembali ke fitrah ya, kembali ke suci. Nah, sebetulnya arti dari fitrah itu adalah potensi dasar makhluk yang selalu berusaha untuk mencari kebaikan dan kebenaran. Coba pada hakikatnya, apa yang kita inginkan itu kan selalu kebaikan kan? Baik kebaikan untuk diri sendiri gitu kan, atau misalnya sesuatu yang menguntungkan untuk diri. Nah, itulah yang disebut sebagai fitrah. Begitu. Dan antara hal-hal semacam inilah yang sebetulnya yang harus kita sadari begitu loh, bahwa ya seburuk apapun kalau kita merasa diri kita ini kok banyak kekurangannya, ingat loh ya, kita ini sudah diunggulkan loh di atas makhluk-makhluk lainnya gitu. Oke. Lalu apa sih teman-teman hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya, cara-cara untuk mencintai diri sendiri itu? Yang pertama tentu saja mencintai diri sendiri atau self love, it doesn't mean arrogant. Tidak bermaksud itu bukan sebagai arogansi atau egoisme. Saya mencintai diri sendiri kok, lalu saya bebas melakukan apapun tanpa menghargai kamu sama sekali. Bukan seperti itu. Mencintai diri sendiri itu adalah menjaga keselamatan diri. Nah, saat teman-teman ya, misalnya menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah, itu sebetulnya sudah merupakan bukti teman-teman mencintai diri sendiri. Teman-teman, yang namanya ajaran dalam Islam itu sebetulnya mengandung nilai-nilai kebaikan untuk manusia sendiri, bukan untuk Allah. Manusia diminta oleh Allah untuk sholat, bukan untuk Allah manfaatnya, tapi untuk manusia sendiri. Setidaknya saat sholat, manusia di sana itu bisa ngobrol dengan Allah, bisa menenteramkan dirinya, dan bisa menyatakan apa saja yang dia inginkan. Kemudian puasa. Puasa itu manfaatnya untuk manusia, bukan untuk Allah. Dengan puasa, teman-teman di sini dari MIPA mungkin pasti lebih tahu ya, lebih paham. Manfaat-manfaat medis dari puasa itu apa saja? Salah satunya adalah untuk detox. Yang kedua, dapat mencerdaskan pikiran.
Yang ketiga itu pengendalian diri. Yang keempat diet, gitu ya, bisa melangsingkan tubuh, gitu. Dan sebagainya. Ternyata puasa itu menyehatkan, meskipun itu merupakan sebuah perintah dan itu meskipun merupakan sebuah rukun Islam. Begitu. Demikian juga dengan larangan-larangan Allah ya, itu sebetulnya bukan untuk Allah, begitu, tetapi itu untuk manusia sendiri. Misalnya kalian nggak boleh memakan bangkai gitu ya. Kenapa? Karena ternyata dalam bangkai itu mengandung mikroba-mikroba yang dapat membahayakan tubuh manusia sendiri. Nah, oleh karena itu sebetulnya saat kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu bukti sebagai kita itu sudah mencintai diri sendiri. Iya enggak? Kalau seandainya kita melaksanakan larangan Allah, kita nanti akan menjerumuskan diri ke neraka. Iya kan? Neraka itu bukan hanya ada di akhirat, tetapi juga ada di surga. Yaitu berupa hal-hal yang itu memang balik lagi ke diri kita sendiri. Coba teman-teman, kalau dipikirkan baik-baik ya, segala sesuatu yang kita lakukan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Baik itu kebaikan ataupun keburukan. Nah, itu saya memaknai itu sebagai surga neraka di dunia. Gitu. Kemudian apalagi yang dapat kita lakukan saat kita mencintai diri sendiri, kita memberikan hak-hak terhadap jasmaniah kita. Apa saja hak jasmaniah? Makan makanan halalan, thayyiban gitu, yang baik, kemudian yang halal, kemudian juga menjaga kebersihan diri. Nah, teman-teman, mulai sekarang teman-teman sudah bisa, yakinlah sudah bisa menjaga diri sendiri ya. Ya, kadang-kadang kan gini, banyak ya, saya juga dulu gitu kan menemukan para muslimah itu, saya nggak mau berdandan gitu kan. Oh ya, nggak masalah sih nggak dandan juga, yang penting bersih. Masa muslimah bau ketek gitu kan. Tapi saya nggak mau luluran gitu kan, karena luluran itu kebiasaannya orang barat gitu ya. Iya nggak masalah gitu kan, silahkan aja gitu kan, yang penting kamu bersih kulitnya gitu. Terus misalnya, oh ya sekaranglah kita mulai juga memberikan apa namanya ya, berpakaian yang rapi gitu ya, berpakaian yang baik, yang begitu kan tidak perlu apa namanya, tidak perlu bermewah-mewah kan, tetapi yang cukup saja begitu. Jadi jangan sampai misalnya, oh orang-orang Islam ini kok kelihatannya kotor-kotor banget ya, kok kucel-kucel banget begitu loh. Sementara misalnya kaum agama yang lain itu kok ya bersih-bersih, keren-keren ya, jangan sampai seperti itu. Hak-hak jasmani yang lain adalah misalnya memberikan waktu tidur yang cukup. Kita sebagai mahasiswa tentu di sini dituntut sekali ya. Teman-teman, saya sekedar cerita ya. Waktu kuliah S1 saya itu tidur tuh maksimal 4 jam atau 3 jam saja begitu. Itu setiap hari selama 4 tahun. Begitu. Tetapi di sisi lain, ya di satu sisi kita memiliki tuntutan-tuntutan dalam kuliah, tetapi di sisi lain kita juga harus memberikan hak-hak jasmaniah gitu kan. Karena ya bagaimanapun kan tubuh kita ini memilih haknya loh gitu. Dulu itu ada sebuah cerita, ya. Ada seorang sahabat lah yang puasa terus itu kan sampai akhirnya pingsan beberapa kali. Kemudian dimarahi oleh Rasul. Kenapa dimarahi? Kamu itu kenapa puasa kok sampai sakit begini? Katanya memang tidak buka puasa selama beberapa hari. Nah, kenapa? Karena saya itu sangat mencintai Allah. Ya bukan seperti itu, karena sesungguhnya dalam tubuhmu itu adalah memiliki hak yang harus dipenuhi. Beberapa hak-hak yang harus dipenuhi dalam tubuh adalah tidur yang cukup, waktu istirahat yang cukup. Istirahat itu kan sebetulnya bukan hanya untuk tidur saja, begitu. Kemudian hak-hak yang lainnya adalah diberikan pangan-pangan yang baik dan yang halal juga. Kemudian, apalagi yang harus kita lakukan gitu kan sebagai bukti bahwa kita itu mencintai diri sendiri? Berikan hak-hak psikologis. Ya, memberikan hak-hak psikologis untuk kita. Ya, teman-teman di sini apa namanya, kan kerap kali kita menganggap bahwa emosi itu adalah hal yang buruk, ya kan? Misalnya ini terbukti waktu kita kecil kayak gitu kan, jangan nangis gitu kan. Padahal sebetulnya teman-teman, menangis itu adalah sebuah ekspresi. Sama seperti halnya tertawa, marah juga sebuah ekspresi. Sama seperti halnya tertawa, sedih gitu kan. Sama, dan itu memang harus diungkapkan. Kalau tidak diungkapkan itu tidak baik. Gitu, itu akan membuat apa namanya, kesehatan mental kita itu menjadi sakit gitu ya. Tidak baik gitu. Jadi tidak masalah, silakan apabila marah ungkapkan, saya marah. Yang tidak boleh itu adalah marah dengan cara merusak. Gitu.
Kalau kita kesal, ya ungkapkan, saya kesal sama kamu. Kenapa? Karena bla 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 bla. Tapi kita gunakan cara yang baik, cara-cara yang elegan. Kalau kita sedih, nangis silahkan. Laki-laki, perempuan bebas nangis, silahkan. Kalau senang tertawa, ya tertawa. Kalau bahagia juga, senyum ya senyum. Tidak masalah. Itu adalah hak-hak psikologis yang harus kita penuhi untuk jiwa kita. Kita jangan merasa bahwa sesungguhnya, wah, manusia yang baik itu, muslimah yang baik itu yang bisa menahan segala sesuatu, termasuk menahan amarah yang kalau marah tuh nggak diungkapin gitu. Itu bukan hal yang baik juga teman-teman. Itu memang harus diungkapkan. Memang ya Rasul itu pernah mengungkapkan dalam beberapa hadis gitu, termasuk sebuah hadis yang berbunyi la tagdob, jengsu 3 kali, jangan marah, jangan marah. Maksudnya jangan marah di sana adalah jangan marah terhadap hal-hal yang tidak ada alasannya, atau jangan marah dengan cara merusak begitu. Tetapi kalau seandainya kita mengungkapkan kekesalan, kemarahan, itu tidak masalah. Rasul pun pernah melakukan hal-hal semacam itu. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Tentu saja kita mengenali potensi diri. Nah, teman-teman, ada berapa kecerdasan sih sebetulnya yang kita ketahui? Ada beberapa kecerdasan. Apakah yang cerdas itu adalah hanya yang jurusan matematika, yang bisa hitung-hitungan? Apakah yang cerdas itu hanya yang juara olimpiade atau juara debat? Saya ada sebuah buku ya, dulu pernah saya baca dari Malcolm Nicol dan Colin Ross. Judulnya apa ya? Cara cepat belajar di abad 21. Nah, itu buku kesayangan saya sejak saya aliyah ya. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya kecerdasan itu majemuk. Selama ini yang terjadi di masyarakat kita, kecerdasan itu hanya dinilai dari aspek kognitif alias pengetahuan. Gitu. Pengetahuan. Dan pengetahuan di sini terbatas pada kemampuan matematis alias hitung-hitungan. Coba kalau kita ingat-ingat teman-teman kita di kelas gitu ya, yang dianggap jago itu adalah yang dia bisa menghafal rumus dan mengerjakan perkalian-perkalian hitungan. Sementara teman kita yang jago ngelawak, tapi dia itu nilai rapotnya yang lainnya rendah, itu tidak dianggap sebagai orang yang cerdas. Padahal ternyata ya teman-teman, ya dalam ilmu psikologi gitu, kecerdasan itu majemuk. Setidaknya ada 7 atau 8 kecerdasan. Di antaranya ada cerdas matematis. Bagaimana cirinya orang yang cerdas matematis? Bisa ngitung cepat, gitu loh. Ngitung cepat, gitu ya. Terus misalnya dapat mengkalkulasi matematis logis, gitu. Jadi dapat mengkalkulasikan segala sesuatu secara logika. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan linguistik alias kecerdasan bahasa. Bagaimana ciri orang yang memiliki kecerdasan bahasa ini? Dia itu cepat belajar bahasa asing. Gitu. Kan ada orang yang susah ya. Atau yang kedua dia itu bisa ngelawak. Gitu. Jadi bisa membuat orang lain itu tertawa dengan ucapan-ucapannya. Atau seseorang yang dapat lancar sekali berdebat. Nah, itu adalah termasuk orang yang cerdas linguistik ya. Jadi termasuk Sule gitu ya. Nah, itu termasuk cerdas secara linguistik. Kemudian kecerdasan yang lain adalah kecerdasan musik. Nah, jadi orang yang memiliki kecerdasan musik itu bukan hanya bagus suaranya, bukan, tetapi dia memang bisa tahu tangga-tangga nada. Dia bisa membaca not nada dengan baik, dia bisa mengenali nada dengan baik, gitu. Dia bisa memainkan alat musik, gitu. Itu adalah kecerdasan musik. Gitu. Saya suaranya jelek, limited edition. Tetapi saya kalau belajar alat musik agak cepat, gitu. Nah, di buku itu ada ininya, ada ada rubriknya ya yang bisa kita isi gitu kan. Nanti dicontreng, oh ternyata kalau nilainya kita di atas sekian, oh berarti kita memiliki kecerdasan itu cukup banyak. Tapi kalau ternyata cuma sedikit, ya sedikit cerdasnya. Kecerdasan yang lain adalah intrapersonal. Intrapersonal ini hubungannya dengan diri sendiri gitu. Jadi seseorang yang dia itu dapat memanage dirinya sendiri dengan baik atau bisa memahami orang lain secara personal, contohnya psikolog ya, ini kecerdasan intrapersonalnya tinggi. Kan ada orang-orang nih, teman-teman kita yang kalau diajak curhat enak banget. Ya kan? Nah, itu dia yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Ada juga kecerdasan interpersonal.
Kalau interpersonal ini hubungannya dengan orang lain. Dia jago komunikasi. Contoh orang yang cerdas interpersonal dan diplomat. Seorang diplomat itu dia bisa ngomong apapun, bisa ngajak apapun dengan cara yang baik. Contoh yang lain adalah seorang sales atau marketing gitu ya. Dengan enak, wah kita suka gitu kan kalau udah dengar seorang sales itu ngomong, wow gitu kan, seolah dunia ini kejelekannya itu hilang gitu. Atau seorang motivator. Motivator itu kan betul-betul menggebu-gebu dan sebagainya, yang betul-betul bisa mengajak kita itu ya melupakan segala sesuatu lah gitu kan ya. Itu jadi memiliki kecerdasan intrapersonal dan interpersonal. Kecerdasan yang lain adalah kecerdasan kinestetik. Kinestetik ini adalah fisik. Fisik. Jadi teman-teman yang memiliki kecerdasan kinestetik ini cepat dalam hal misalnya olahraga, terus bisa apa ya, bisa lari, kemudian dia bisa angkat beban kayak gitu, cepat mengendarai motor. Nah, jujur saya kecerdasan kinestetik paling rendah. Nah, saya tuh nggak bisa volley gitu ya. Kecuali waktu SMA, dan itu juga terpaksa banget ya gitu ya. Dari kecil saya paling nggak bisa olahraga, paling nggak suka gitu. Nah itu termasuk kecerdasan-kecerdasan yang kinestetik gitu ya. Jadi physically. Kemudian kecerdasan yang lain adalah natural. Jadi memiliki apa namanya, dia mencintai alam begitu. Itu kecerdasan natural gitu. Lalu ada juga kecerdasan apa namanya itu, uh, visual ya, visual. Nah, visual spasial ini jadi dia mampu mengandai-ngandai hal-hal yang memang belum ada sebelumnya. Jadi menggambarkan sesuatu yang memang tidak ada. Contohnya adalah pelukis, kemudian juga penulis ya, yang mampu berpikir tentang sebuah cerita gitu kan, nah, dan sebagainya. Saya nggak tahu, lupa ya, ini sudah nyebutin berapa kecerdasan. Itu salah satu, itu beberapa contoh kecerdasan-kecerdasannya. Sebetulnya kita itu memang harus mengenali kita itu ada di posisinya ada di mana sih, gitu kan. Apa saja potensi yang kita miliki. Nah, setelah kita mengetahuinya, mari kita optimalkan potensi tersebut. Karena saat kita mengoptimalkan potensi tersebut, itu artinya kita telah bersyukur kepada Allah atas potensi yang diberikan kepada kita. Ya kan? Karena tidak semua orang diberikan potensi yang sama, teman-teman. Tidak. Tidak semuanya itu berbeda-beda sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada kalanya misalnya seseorang itu ya dia secara visual, secara fisik cantik banget, tapi dia itu otaknya itu kurang kayak gitu loh. Ada gitu ya. Ada misalnya seseorang itu yang dia itu pinter banget dalam matematika, tetapi dia memang kurang dari segi ngomong. Atau misalnya ada dia tuh yang jago ngomong banget, tetapi ternyata ya dalam hal lain dia kurang gitu. Nah, mari kita kenal potensi-potensi kita itu, lalu kita optimalkan sebaik mungkin ya. Nah, ini tentu saja ada sebuah ayat yang teman-teman sudah tahu ya, bahwa sesungguhnya manusia itu ya diciptakan berbangsa-bangsa dan banyak sekali, berbeda-beda sekali, tetapi sesungguhnya pada hakikatnya yang dinilai di hadapan Allah itu bukan berarti dari segi fisiknya, tetapi dari segi ketakwaannya. Apa itu takwa, teman-teman? Takwa itu bukan hanya sebatas menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, bukan. Tetapi yang namanya takwa itu adalah menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Gitu ya. Jadi kita segala sesuatu melakukan sesuatu itu karena Allah. Kita melakukan segala sesuatu atas petunjuk Allah. Dan kita melakukan segala sesuatu itu tujuannya adalah untuk Allah. Jadi betul-betul menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Setiap detik, setiap menit, setiap hembusan nafas yang kita lakukan, itu tidak lepas dari Allah. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Kayak gitu. Nah, termasuk misalnya ya, kalau saya berpikir, saat kita mengoptimalkan potensi yang kita miliki, gitu. Karena kita tahu ya, ini dari Allah, kemudian kita melakukannya sesuai dengan jalan yang telah Allah tentukan, gitu kan, atas hukum-hukum Allah. Nah, itu juga termasuk sebagai salah satu jenis ketakwaan. Jadi takwa itu bukan hanya sekedar sholat, puasa, enggak, teman-teman. Kita misalnya ya, apa ya, yang selalu simpel saya lakukan sih gini, misalnya kita buang sampah pada tempatnya. Karena kita betul-betul mencintai lingkungan. Mencintai lingkungan itu kan perintah Allah ya, kayak gitu kan. Nah, kemudian kita menjaga lingkungan kita. Terus kita juga berusaha untuk diet plastik. Itu pun saat kita melakukan itu ya, apabila memang itu ya kita sadar gitu kan, karena itu memang apa
sesuai dengan yang Allah inginkan, itu termasuk suatu jenis ketakwaan gitu. Jadi yang namanya takwa itu bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, itu bukan hanya itu, tetapi hal-hal kecil dalam kehidupan kita, kalau kita mengorientasikan kepada Allah, itu termasuk takwa juga ya. Gitu. Teman-teman kenal dengan nama-nama ini? Nabi Musa jelas kenal. Luqman Al-Hakim kenal ya. Bilal kenal ya, jelas kenal gitu kan. Angki Yudhistia kenal ya, kenal. Steve Jobs, jelas kenal banget gitu. Helen Keller, kenal nggak? Mudah-mudahan kenal ya. Abdurrahman Wahid, jelas kenal. Khadijah kenal, Aisyah kenal. Siapakah orang-orang ini, teman-teman? Orang-orang ini adalah orang-orang yang hebat sekali, luar biasa sekali. Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang sangat cerdas banget. Cerdas sekali, bijak. Kemudian beliau juga memiliki kekuatan fisik ya. Namun Nabi Musa itu sebetulnya lidahnya itu tidak fasih berbicara. Jadi Nabi Musa itu semacam cadel. Kalau berbicara itu enggak lugas kayak gitu loh, enggak fasih. Kenapa? Karena waktu kecil pernah memakan arang ya, itu berdasarkan cerita begitu. Sehingga Nabi Musa itu selalu bersama-sama dengan Nabi Harun gitu. Jadi bareng-barengan. Jadi nanti kalau misalnya ada diplomasi, nah yang melakukan diplomasi itu bukan Nabi Musa, tetapi Nabi Harun. Karena Nabi Harun itu lebih fasih daripada Nabi Musa. Tetapi apa yang beliau lakukan? Saking kerennya, beliau tetap maju. Beliau tetap luar biasa. Karena kan seseorang itu tidak mungkin ya jadi Nabi ya. Rasul kan sebetulnya kan ada Nabi, ada Rasul. Kalau Nabi itu diberikan wahyu tetapi untuk dirinya sendiri dan jumlahnya sangat banyak. Para ulama mengatakan Nabi itu jumlahnya 124.000. Saking banyaknya. Nah, sementara Rasul ini selain diberikan ilham, selain diberikan wahyu untuk dirinya, dia juga memiliki kewajiban untuk mengajak umatnya. Nah, jumlahnya banyak, ya, ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sekian, gitu. Tetapi yang wajib diketahui yang disebut ya dalam Al-Quran begitu secara jelas gitu, itu ya, dan beberapa hadis itu hanya 25 saja. Seseorang tidak mungkin dijadikan Rasul apabila seseorang tersebut itu tidak luar biasa, tidak keren. Coba bayangkan, Nabi Musa dengan kekurangannya yaitu cadel, kayak gitu ya, dapat dijadikan Rasul oleh Allah. Kemudian Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini siapa? Luqman Al-Hakim ini yang namanya disebut surat Luqman, surat ke-31, ya itu. Nah, itu ada beberapa kisah yang sangat menarik tentang Luqman ini. Salah satunya adalah tentang nasihat kepada anaknya. Nah, Al-Hakim di sana disebut sebagai kebijaksanaan ya. Jadi Luqman ini orang yang sangat luar biasa bijaknya. Para ulama berbeda pendapat siapa sebetulnya Luqman ini. Ada yang mengatakan seorang hakim gitu ya, yang hidup antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Kemudian ada lagi yang mengatakan siapa, ada yang mengatakan hanya seorang budak dan sebagainya gitu. Tapi kita ambil saja sebuah cerita kayak gitu ya, bahwa Luqman Al-Hakim ini sebetulnya adalah seorang yang biasa saja. Seseorang yang biasa, kemudian secara fisik juga bukan orang yang ganteng gitu ya, bertubuh pendek, hidungnya pun tidak mancung begitu. Tetapi apa yang beliau lakukan itu selalu bijaksana gitu. Jadi pernah ya suatu saat itu Luqman ini dipanggil oleh atasan pemerintah, mungkin ya oleh pemerintahnya gitu. Nggak tahu sama gubernur, nggak tahu sama presidennya lah waktu itu gitu kan. Kemudian dimintai, coba kamu potong seekor domba, kemudian dipotong, kemudian ambilkan saya bagian tubuh yang paling buruk. Kemudian sama Luqman itu dibawalah lidah dan hati. Mungkin hati di sini kalau nggak jantung, liver kali ya, gitu yang dibawa. Kemudian besoknya diperintahkan hal yang sama, dibawa lagi. Sampai di petinggi tersebut bertanya-tanya, kenapa kamu membawa dua bagian ini? Karena sesungguhnya dua bagian ini adalah hal yang buruk, yaitu lidah. Lidah ini yang kadang-kadang membawa percekcokan, iya enggak? Yang kadang lidah tak bertulang ini, begitu kan, mulutmu harimaumu. Kemudian yang kedua adalah hati. Hati ini apabila baik hatinya, maka seluruh perbuatan seorang tersebut baik. Apabila buruk, maka perbuatan seorang tersebut buruk. Jadi segala sesuatu itu ditentukan oleh hati. Al-Jamasyari. Siapa Al-Jamasyari ini? Beliau ini adalah ahli tafsir. Dan beliau ini cacat pincang, teman-teman. Jadi kakinya itu diamputasi. Dan beliau ini saking kerennya, saking mendedikasikan hidupnya itu untuk ilmu, tidak menikah sampai akhir hayatnya.
Begitu, dan selain seorang ahli tafsir ya, nama tafsirnya itu Al-Kasyaf, gitu, beliau juga seorang linguis, jadi ahli bahasa, keren sekali pokoknya, luar biasa. Bilal bin Rabah, jelas teman-teman tahu siapa Bilal. Ini adalah seorang budak yang hitam, yang legam, gitu kan, yang biasanya budak itu dianggap setengah manusia, gitu ya, kan manusia setengah dewa, setengah manusia aja. Tetapi apa, dalam Islam itu ya beliau ini tetap dimuliakan, gitu. Karena apa? Karena ketakwaan yang dimiliki. Helen Keller ya, sepengetahuan saya bukan muslim ya, tetapi di sini saya hadirkan namanya. Helen Keller ini dia itu adalah seorang politikus dan seorang pemikir, seorang dosen. Beliau ini seorang disabilitas, teman-teman. Beliau ini tunanetra dan tunarungu. Bayangkan, tunanetra dan tunarungu yang kehilangan penglihatannya dan pendengarannya sejak usia 19 bulan. Berarti 1,5 tahun ya. Bayangkan, beliau ini memiliki banyak buku, memiliki banyak teori gitu ya, dan peraih banyak penghargaan, tetapi beliau ini tuli dan beliau ini buta. Dari mana beliau belajar? Beliau itu coba bayangkan gitu ya, bagaimana caranya dia belajar, tapi dia itu sangat luar biasa sekali. Silahkan teman-teman nanti cari biografi Helen Keller, bahkan ada filmnya sendiri gitu ya, tentang water gitu, bagaimana dia itu mempelajari, diajarkan oleh Anne Sullivan, gurunya itu, untuk mengetahui nama-nama benda dengan cara menuliskan di tangannya sebuah huruf gitu. Angki Yudhistia, jelas tahu ya, stafsus presiden. Beliau ini tunarungu juga, kayak gitu ya. Tetapi dengan tunarungu tersebut tidak menghalangi dirinya untuk berhenti belajar. Tetap belajar sampai gelar magister dan sekarang menjadi stafsus presiden. Aktivitas sosialnya luar biasa sekali. Steve Jobs itu seorang disleksia. Tahu disleksia? Disleksia itu orang yang memiliki kesulitan belajar. Jadi semacam gini. Kalau kita melihat tulisan biasa kan kayak gini ya. Nah, kalau yang disleksia itu mereka melihat tulisan itu gerak-gerak, goyang-goyang kayak gitu kan. Atau misalnya mereka tidak bisa membedakan antara huruf B, P dengan B karena sama. Itu Steve Jobs begitu. Jadi orang-orang yang memiliki disleksia ini agak kesulitan belajar. Tetapi bagaimana sekarang Steve Jobs, bayangkan, gitu kan, betapa hebatnya. Abdurrahman Wahid, Gus Dur, jelas ya, seorang presiden kita yang meskipun sebetulnya menderita glaukoma gitu. Jadi matanya mengalami ya penyakit kebutaan gitu ya. Tetapi beliau masih sangat keren sampai akhir hayatnya. Khadijah. Nah, Khadijah ini luar biasa kan. Kadang-kadang kita memandang perempuan itu dalam Islam rendah sekali ya. Tapi kita lupa, kita memiliki Khadijah. Khadijah itu siapa? Perempuan, businesswoman ya, businesswoman. Seorang janda. Janda loh ya. Kita seringkali menganggap janda itu ya direndahkan juga. Tapi kita lupa, ternyata istrinya Nabi Muhammad yang pertama itu adalah janda juga. Yang dia juga seorang businesswoman. Ya, bayangkan saja zaman dulu seorang perempuan bisa jadi seperti itu gitu kan. Seperti apa? Aisyah. Siapa Aisyah? Jelas istri Rasul ya. Gitu. Kita kerap kali mengolok-olok perempuan yang tidak memiliki anak, tapi kita lupa juga bahwa Aisyah juga sebenarnya tidak memiliki anak. Tetapi posisi beliau masih tetap disebut sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang mukminin gitu, dan beliau juga termasuk salah satu periwayat hadis terbanyak dan sering mengajar para sahabat lainnya, baik laki-laki ataupun sahabat perempuan. Begitu. Kadang-kadang kita lupa gitu loh terhadap orang-orang seperti ini. Apa yang mereka lakukan, karena mereka itu betul-betul memahami ini loh potensi saya, dan betul-betul mereka itu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, ini tentu saja ya teman-teman, kita ngulangi lagi, maka apa yang harus kita lakukan? Gitu ya, mari kita kenali potensi sedini mungkin. Sekecil apapun potensi yang kita miliki, mari kita manfaatkan. Karena itu adalah bukti kita bersyukur kepada Allah. Dan itu juga amanah dari Allah loh ya, yang harus kita kembangkan. Begitu. Lalu kita juga harus menyadari bahwa hidup itu adalah proses belajar. Nah, teman-teman, di sini saya ingin sedikit bercerita ya tentang hidup saya gitu. Saya itu di sini kayaknya nggak ada yang kenal saya gitu ya. Sampai usia aliyah, madrasah aliyah, saya itu seorang anak yang diam banget, perempuan yang salehah gitu kan, diam pokoknya gitulah gitu, anak rumahan, nggak pernah marah, nggak pernah diperlakukan kasar oleh orang tua, tidak pernah. Tetapi saya itu dan saya juga merasa everything's fine, segala sesuatu itu baik-baik saja, tidak pernah ada yang salah.
sampai waktunya pada waktu saya S1. S1 saya kuliah di sana bersama teman-teman ya, dari kami adalah anak-anak Kemenag gitu ya. Jadi kami diberi beasiswa oleh Kemenag. Ya, judulnya sih anak-anak terbaik dari pondok pesantren gitu ya. Tapi sebetulnya saya bukan anak yang terbaik. Tahukah teman-teman, saya yang biasanya juara 1 di kelas dari kelas 1 SD, tiba-tiba menjadi ranking kedua terakhir di kelas itu ya selama 4 tahun. Dari 40 orang. Coba bisa dibayangkan nggak betapa sakitnya hati saya, betapa kacaunya diri saya. Dan saya waktu itu tidak, karena saya merasa kacau dan saya saat itu juga merasa disakiti oleh teman laki-laki saya gitu ya. Apa namanya, saya dibohongi dan sebagainya, sehingga saya down. Apa yang terjadi, IPK turun, saya tidak mau menghafal Al-Quran, saya tidak mau belajar, pokoknya down sekali ya. Bayangkan segala sesuatu yang sudah biasa, yang sudah mapan tiba-tiba hancur, itu sangat menyakitkan sekali. Tetapi apa, saya harus sadar bahwa hidup itu belajar. Hidup itu belajar. Kalau saya tidak menghadapi hal semacam ini, saya tidak akan bisa bangkit. Begitu. Ya, saya apa namanya, waktu itu saya sangat merasa rendah sekali ya, merasa hancur sekali. Di kelas saya tidak bisa mengikuti materi perkuliahan karena perkuliahannya bilingual, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Saya nggak bisa gitu. Saya bisa membaca tetapi nggak bisa untuk ngomong. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya pergi ke Pare. Saya kursus di sana. Setiap liburan saya kursus. Akhirnya lumayan lah bisa ngikutin, bisa denger gitu. Setidaknya kalau ada dosen yang nggak bisa bahasa Indonesia ya saya bisa nyerap lah satu kata dua kata begitu. Kan dosen-dosen ada yang memang misalnya ada yang dari apa, dari Yaman atau misalnya dari Kanada gitu, nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Oh bisa lah gitu, ngerti lah, gitu dikit-dikit. Tapi apa teman-teman yang dapat saya lakukan saat itu, perubahan saya yang tadinya pendiam saya jadi galak. Dan saya tuh kalau ada sesuatu yang tidak disukai gitu, saya sempat marah-marah juga di rumah sakit gitu ya, karena ada sebuah pelayanan yang tidak sesuai gitu. Waktu itu saya seperti itu, sangat meledak-ledak sekali. Ya bayangkan anak yang tadinya tidak pernah marah sekalipun tiba-tiba marah. Nah inilah yang tadi saya katakan bahwa sesungguhnya ekspresi psikologis itu penting teman-teman. Tidak boleh ditahan-tahan, karena kalau ditahan itu akan meledak. Gitu. Tidak boleh begitu. Akhirnya seperti itu. Singkat cerita saya selesai menyelesaikan studi S1 saya. Meskipun ya dengan begitu-begitu sajalah gitu ya. Saya nggak dapat menjadi orang yang terbaik, tapi setidaknya saya dapat lulus. Nah, di sana saya berusaha berdamai dengan diri saya. Saya harus berdamai. Saya memiliki kekurangan, iya, tetapi saya memiliki kelebihan. Apa? Saya suka desain grafis. Saya melakukan desain grafis itu hanya dengan hobi saya. Gitu, hobi saja, udah hobi. Saya nggak punya laptop, saya bisa pinjam laptopnya teman-teman untuk belajar desain grafis gitu ya. Atau saya dapat melakukan apapun yang tidak dapat dilakukan orang lain. Setidaknya itu membuat diri saya menjadi lebih percaya diri. Kemudian saat itu saya pergi ke pesantren, karena setelah kita lulus kita harus pengabdian di pesantren minimal 4 tahun. Akhirnya saya kembali ke Ciamis gitu ya, dan saya di sana ditugaskan untuk mengurus santri. Ya bayangkan ngurus santri gitu ya, jumlahnya sekian ratus, terus ya kadang-kadang setiap saat dihubungi orang tua, ditanyain gimana anak saya, atau ada yang protes kenapa anak saya kelaparan, kenapa anak saya sakit gitu kan. Saya sering dimarahi teman-teman, baik oleh kiai ataupun oleh orang tua. Apa yang saya lakukan saat itu? Nangis sih, jelas nangis. Saya nggak pernah dimarahi orang tua saya sendiri loh ya, dan saya dimarahi oleh orang tuanya para santri gitu, nangis ya nangis. Tapi ya itulah memang harus saya hadapi. Dari sanalah sesungguhnya sadar bahwa segala sesuatu adalah proses belajar teman-teman. Itu memang harus kita hadapi. Nah teman-teman harus memiliki resiliensi. Apa itu resiliensi? Resiliensi itu adalah apa namanya, ke apa sih istilahnya itu, kelenturan, daya lentur dalam hidup kita gitu loh. Jadi maksudnya saat kita bisa menghadapi segala situasi, kita bisa beradaptasi, itu berarti resiliensi kita bagus. Dan resiliensi tidak dapat dilatih kecuali dengan kondisi-kondisi buruk. Begitu. Nah, itu yang saya lakukan saat itu gitu kan. Akhirnya dengan ya kepedihan, kekejaman itu yang terjadi selama 4 tahun gitu ya. Nah, itu membuat saya menjadi agak sedikit lebih percaya diri. Saat ngomong dengan siapapun saya berani, dan saya yang tadinya ya gini ya. Saya orang Sunda ya, teman-teman ya. Orang Sunda itu kalau ngomong pelan-pelan. Nah, teman saya, orang Jawa Timur, jadi ditanya gini aja, lah ngopo kan?
nggak mangkat kuliah gitu kan. Kenapa kamu nggak mangkat kuliah? Itu saya sakit hati ya Allah, kok dia gitu banget ya sama saya kayak gitulah. Bayangkan ya, saking dulu itu saya selemah itu gitu, tapi sekarang ya biasa aja lah kayak gitu. Nah, kekuatan-kekuatan itu tidak akan dapat kita dapatkan kecuali kalau kita memang sudah pernah berhasil menghadapi kondisi-kondisi semacam itu gitu. Jadi memang hal tersebut itu harus kita lewati, teman-teman, begitu. Dan kita juga harus membuka wawasan gitu. Jadi jangan sampai kita ini hidup menjadi seorang katak dalam tempurung yang hanya mengetahui ini saja, tetapi wawasan kita itu harus luas. Bagaimana caranya meluaskan wawasan? Perluas pergaulan. Gitu ya. Perluas pergaulan, tetapi jangan lupa untuk membentengi diri sendiri. Kita boleh bergaul dengan siapapun, silahkan, tetapi jangan lupa untuk membentengi diri kita sendiri. Kemudian kita baca buku apapun seluas-luasnya. Jangan membatasi, begitu. Karena yang membaca itu kan bukan berarti kita menerima semuanya ya, gitu ya. Dan semakin seseorang itu seluas bacaannya, insya Allah dia tuh pertahanan dirinya itu akan menjadi semakin kuat. Dan jangan bosan mencoba apapun. Gitu. Misalnya teman-teman di sini ada lomba ya, lomba misalnya debat nih. Ikuti saja. Kalau kita memang merasa, oh ya mungkin saya punya potensi ini, ikuti, jangan nyoba, jangan merasa takut untuk mencoba. Ada lomba karya tulis nih, ikuti. Atau ada lomba video ini, ikuti. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak pernah tahu batas kita sampai di mana. Gitu. Nah, teman-teman saya itu ya, yang saya ceritakan tadi di S1, beliau ini luar biasa sekali. Jadi kuliahnya itu pada di luar negeri, S2-nya itu ya. Dan beliau ini, wah, para keren-keren sekali, tulisannya di jurnal keren sekali. Dan saya merasa itu bukan bagian saya. Sampai akhirnya saya mencoba dan saya bisa, oh ternyata bisa ya saya juga. Nah, berarti memang kita ini sama-sama manusia sebenarnya. Hanya saja teman-teman saya itu berani mencoba lebih dahulu, sementara saya takut. Gitu. Jadi kita tidak pernah tahu sampai mana batas kemampuan kita kalau kita itu tidak mencoba. Dan untuk menumbuhkan ya rasa semangat dalam hidup kita, sesekali kita baca biografi seorang tokoh. Gitu. Baca, jangan ya, kita banyak ya biografi tokoh itu dari TV, dari film ya, tetapi sepertinya membaca itu kita akan lebih mendapatkan banyak hal gitu. Bacalah biografi tokoh. Beli bukunya, sisihkan uang jajan kita. Insya Allah itu akan memperkaya insight kita ya. Jadi kita mungkin akan lebih bijaksana dalam menghadapi dunia ini begitu. Dan nikmati segala kondisi yang ada. Jangan hanya ngomel-ngomel gitu ya. Mari kita nikmati gitu segala jenis kesakitan, no pain no gain ya kan gitu ya. Tidak ada sebuah penghasilan yang dihasilkan tanpa rasa sakit gitu. Rasa sakit di sini ya mungkin rasa pedih itu yang kita alami. Teman-teman di sini kan kuliah capek banget ya gitu kan, melakukan praktikum sampai malam sampai apa. Nikmati saja. Tidak ada sesuatu pun yang mubazir nantinya, yang akan terbuang-buang sia-sia. Segala sesuatu yang kita pelajari. Mungkin saja kita belum tahu sekarang manfaatnya, tetapi suatu saat akan berguna bagi kehidupan kita. Selagi kita masih sempat, segala lagi kita masih ada waktu, pelajari apapun. Karena itu tidak akan sia-sia. Pasti akan ada gunanya. Ya. Kemudian ya, untuk supaya kita bisa menikmati kondisi itu, mari kita husnuzon ya terhadap segala sesuatu yang ada. Nah, teman-teman ini gitu ya. Sekali lagi nih, kalau murid saya tahu ini adalah ayat favorit saya. Nah, di sini salah satunya ini adalah surat Ali Imran ayat 191 sampai 191 ya. Apa yang paling saya sukai di sini adalah penyebutan ulul albab. Ulul albab itu adalah orang yang berpikir. Orang yang mampu menggunakan potensi akalnya untuk melihat kekuasaan Allah. Itu disebut ulul albab. Apa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang yang selalu berpikir, yang selalu mengkontemplasikan dirinya, mengingat Allah ya, kapanpun, dimanapun, baik saat berdiri, atau lagi duduk, atau lagi tiduran,
Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan selalu berpikir tentang segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Maka saat dia menemukan di sana ada kekuasaan Allah, dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maksudnya Allah, tidak ada segala sesuatu pun yang sia-sia di muka bumi ini. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Yang penting kita itu bisa membacanya secara positif. Contohnya gimana ya? Contohnya siapa nih gitu kan? Mbak Pangesti gitu ya. Punya pacar contohnya, terus patah hati gitu ya, disakitin, diselingkuhin, ditikung gitu ya oleh temannya lagi yang lain. Nah, kemudian kan merasa dia hancur gitu, hancur, lebur, hilang semuanya. Gitu. Tapi kalau berpikir, oh mungkin inilah yang terbaik begitu. Karena ya sekarang nih ditunjukkannya nih sebelum pernikahan, kalau udah nikah repot nih, saya harus bercerai, apalagi kalau udah punya anak. Ribet lagi gitu kan. Tapi untungnya sekarang nih sama Allah diperlihatkan bahwa dia itu ternyata bukan orang yang terbaik buat saya. Gitu. Dan untunglah sekarang kita berputus gitu kan. Kalau nggak putus berarti saya nggak akan ketemu dengan laki-laki yang baik lainnya. Yang ternyata lebih menyayangi diri sendiri dan juga ya lebih soleh dan dapat membimbing kita menjadi orang yang lebih baik lagi begitu. Nah itu hanya dapat ditemukan oleh orang-orang yang ulul albab, yang dapat mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila begitu. Nah kemudian di sini juga ya ini ada ayat lain favorit saya gitu ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 216. Nah ini sebenarnya ada ayat perang, tetapi ada satu potongan ayat yang paling saya sukai. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Barangkali segala sesuatu yang kita benci itu adalah terbaik menurut Allah. Dan barangkali hal yang kita sukai ternyata adalah buruk menurut Allah. Karena apa? Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah itu Maha mengetahui, sementara kita itu pengetahuannya terbatas. Ya kan? Ya kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi 2 menit kemudian. Kita hanya bisa menduga-duga saja. Nah, sementara Allah itu kan Maha mengetahui sehingga tahu ya apa yang memang betul-betul terbaik gitu. Dan dari sana kita juga ya supaya kita mendapatkan gitu bimbingan dari Allah ini, ya kita jangan lupa berdoa. Kita jangan lupa menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang tadi saya katakan. Nah, saat begitu ya, orang-orang yang husnudzon itu akan selalu bersyukur. Gimana syukurnya? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi sih yang dapat didustakan? Ya kan, segala sesuatu ini indah. Yang penting kita itu bisa membacanya secara positif gitu. Barangkali itu buruk, tapi ternyata apabila kita sudah berpikir, kita sudah bisa berkontemplasi, oh ternyata inilah yang terbaik untuk saya. Begitu ya, fisik saya begini-begini aja, coba mungkin kalau lebih cantik, oh saya jadi mungkin nantinya ya tidak mau ngaji, tapi saya doyannya make upan dan tebar pesona saja gitu kan. Nah itu adalah hal-hal positif yang dapat kita baca, yang akan membahagiakan diri kita sebetulnya. Nah, teman-teman, sesungguhnya ya kalau kita berbicara apa sih tujuan hidup kita gitu ya, tujuan hidup itu sebenarnya adalah untuk kebahagiaan ya, karena kita mengetahui mungkin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah teman-teman, dalam dunia psikologi ada yang namanya well-being. Well-being ini adalah sebuah kebahagiaan gitu ya, dan well-being ini disusun atas beberapa hal. Gitu. Jadi well-being itu tuh atau kesehatan mental bukan hanya sekedar bebas dari penyakit mental, bukan. Penyakit mental semacam depresi kayak gitu ya, atau PTSD dan sebagainya, bukan hanya itu, tetapi yang namanya well-being itu adalah kondisi segala sesuatu yang bagus gitu. Bagusnya dalam segi apa saja? Health, kesehatan, hubungan dengan teman baik, dengan keluarga baik, kemudian pemasukan keuangan juga sehat gitu ya. Kemudian juga hubungan seksualitas atau hubungan dengan lawan jenis itu juga baik. Itu juga termasuk salah satu unsur dari well-being. Kemudian personal growth atau development gitu. Jadi pengembangan diri juga jalan nih gitu kan. Kan ada orang yang memang dia tidak bagus nih dalam pengembangan dirinya gitu. Itu berarti belum mendapatkan well-being begitu. Kemudian dia juga mampu mendapatkan lingkungan yang sehat. Lingkungan di sini lingkungan alam ya, lingkungan yang sehat juga. Kemudian juga dia mampu berekreasi dan mendapatkan kesempatan untuk
kesenangan. Kesenangan ini termasuk waktu untuk meluangkan hobi, untuk hobi gitu. Itu juga termasuk rekreasi. Rekreasi ini kan bukan cuma main ke pantai gitu ya atau ke Baturaden gitu, bukan cuma itu, tetapi setiap orang itu memiliki apa namanya? Waktu-waktu rekreasinya yang khas gitu. Mungkin saja bagi seseorang memasak itu adalah rekreasi. Mungkin saja bagi seseorang membaca novel itu adalah rekreasi. Nah, itu waktu rekreasi itu penting. Kemudian juga dia juga bagus dari segi akademis. Gitu. Jadi akademis di sini bukan cuman dia punya gelar yang tinggi ya, bukan dia mampu kuliah sampai dokter, bukan, tetapi dalam kehidupan akademik itu dia jalan, tidak ada masalah begitu. Bukan berarti dia akhirnya nggak kuliah terus gitu ya. Nah, akhirnya harus ngulang-ngulang mata kuliah, tidak seperti itu. Dan dia juga memiliki komunitas yang baik ya, hidup di antara apa namanya masyarakat yang baik juga, dan dia fitness di sini sehat secara fisik, dan health di sini dia sehat juga secara pikiran, secara psikologis. Nah, ini adalah well-being sebetulnya teman-teman. Jadi kesehatan yang sehat segala-galanya, sehat keuangan, sehat jasmani, sehat fisik, sehat lingkungan dan sebagainya gitu. Ini sebetulnya yang harus kita upayakan. Dan siapakah yang dapat menentukan ini? Tentu diri kita sendiri. Karena kita sendiri yang paling kenal dengan diri kita sendiri. Begitu. Jadi mari kita raih well-being kita masing-masing ya. Jadi apa namanya? Saya pikir yang namanya agama itu memang tujuannya adalah untuk kebahagiaan. Jadi kalau ada misalnya ya yang mengatakan bahwa dalam agama itu harus bersakit-sakit dahulu, saya pikir bukan sakit di sana. Kalau dikatakan sakit, itu belum mendapatkan pemahaman yang tepat sebetulnya gitu, karena dalam ajaran tersebut itu sesungguhnya adalah ada sebuah kebahagiaan gitu, bukan bersakit-sakit ria seperti halnya puasa. Puasa itu kan yang diinginkan bukan berarti laparnya menahan nggak makannya kan, bukan itu, tapi ada alasan-alasan yang sebetulnya itu membawa kebahagiaan bagi manusia sendiri begitu. Nah, lalu ini apa yang dapat kita lakukan juga? Ada dua hal. Yang pertama, lihat dan posisikan diri kita sebagai orang lain sebelum kita melakukan perbuatan apa untuk orang lain. Itulah. Jadi, misalnya kita akan melakukan sesuatu ya kepada teman kita. Nah, sebelum melakukan itu, kita pikirkan dan kita posisikan. Kalau kita sebagai dia, apa sih yang ingin kita dapatkan? Oh, kalau A, oke, kita lakukan. Kalau B, oke, kita lakukan. Misalnya di sini ada siapa namanya? Siapa ini? Masa jangan Mbak Pangesti lagi yang muncul, Mbak Pangesti aja ini. Misalnya Mbak siapa? Mbak Anissa Sufia gitu kan. Terus apa namanya? Mbak Anissa ini orangnya pendiam sekali gitu kan. Terus kemudian sama Mbak yang lain itu dikatakan, kamu kok diem banget sih, kok kuulen gitu lah. Tahu kuulen ya? Kuulen tuh nggak gaul gitu. Kok nggak gaul kan? Mungkin bagi temannya itu yang mengatakan itu hanya bercanda saja, tetapi mungkin bagi Mbak Anissa yang pendiam, hal tersebut itu bisa menyinggung. Nah, saat yang lainnya, si teman A kayak gitu ya, saat sebelum melakukan, kamu tuh kok kuulen, lihat dulu, kalau saya sebagai Mbak Anissa, enak nggak diomongin gitu. Nah, kalau enak seandainya bisa dilakukan, tetapi kalau nggak enak, jangan dilakukan. Itu yang pertama prinsipnya. Posisikan dan lihat diri kita sebagai orang lain sebelum kita melakukan sesuatu yang itu kaitannya dengan orang lain. Tetapi kita jangan dan tidak usah memposisikan diri kita sebagai orang lain saat kita mengukur kemampuan diri kita. Gitu. Jadi misalnya gini, siapa ini itu kan Mbak tadi, Mbak yang lain contohnya, Mbak Mugi misalnya gitu ya. Mbak Mugi ini kalau di kelas makalahnya bagus-bagus gitu ya. Terus apa namanya IPK-nya tinggi banget gitu ya. Kok saya ini nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Jangan melihat dan memposisikan diri kita sebagai orang lain, karena itu akan membuat diri kita itu semakin merasa terpuruk gitu. Tetapi marilah kita lihat diri kita dari diri kita yang lalu. Jadi kita lihat progresnya. Oh iya, ternyata kalau kemarin saya apa namanya tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini, tetapi sekarang bisa. Oh iya, ada progres. Alhamdulillah, progres. Oh iya, kalau dulu ternyata saya itu apa namanya IPK-nya
2,9, sekarang udah 3,2. Alhamdulillah. Lihat ke diri kita sendiri sebelumnya. Insya Allah kita itu akan menjadi orang yang bersyukur. Tapi kalau kita melihatnya selalu kepada orang lain, ya itu akan memperkuat insekuritas dalam diri kita sendiri. Gitu ya. Itu jadi salah satu tips-tips gitu supaya kita itu menjadi orang yang baik dan orang yang mencintai diri kita sendiri. Nah, ini sebagai penutup teman-teman ada sebuah ungkapan ya dari Jalaluddin Rumi gitu. Jangan puas dengan kisah-kisah tentang apa yang telah orang lain terjadi. Apa yang telah terjadi pada orang lain. Maka sibaklah mitos dirimu sendiri. Kenali dirimu sendiri, alami peristiwa tersebut agar kamu itu mengenal siapa Tuhanmu. Itu yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi. Dan ini juga ada sebuah hadis yang sebetulnya hadis ini adalah maudhu ya, alias palsu begitu, tetapi secara maknawi bagus ini. Man arafa nafsahu faqad arafa Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal dirinya, maka sungguh dia itu telah mengenal siapa Tuhannya. Begitu. Jadi antara dia mengenal diri sendiri dan mengenal Tuhan itu saling berhubungan. Itu mungkin teman-teman pengantar ya sedikit dari saya. Nanti silakan apabila teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya. Oke, demikian dulu. Mungkin silahkan. Terima kasih Bu Lisa Fitri yang telah menyampaikan materinya yang Masya Allah banget ya. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Bisa on mic atau chat di room chat ya, tulis di room chat. Silakan mungkin teman-teman ada yang bukan hanya bertanya, tapi mungkin ingin bercerita, berbagi pengalaman, begitu ya. Bagaimana kita survive dengan hidup kita sendiri. Ya, saya kalau pengalaman saya begitu ya usia S1 itu adalah usia-usia yang labil bagi diri saya sendiri. Tetapi dari sana juga saya mulai menemukan jati diri saya. Begitu sebelumnya. Kalau saya melihat ya, jadi dari setiap step kehidupan itu ada sesuatu yang kita anggap keren. Gitu ya. Jadi misalnya kalau waktu aliyah kerennya itu kalau kita aktif organisasi, dikenal banyak orang, kayak gitu ya. Itu yang keren dalam pandangan saya dulu. Kemudian kita berusaha masuk tetapi ternyata tidak masuk juga gitu ya. Nah, itu mungkin membuat kita menjadi down. Nah, sementara waktu saya zaman S1 yang menjadi keren itu adalah apabila dia itu menguasai kelas gitu. Jadi kalau berdiskusi di kelas, wah, teorinya luar biasa. Kebetulan saya orang sosial ya, studi sosial gitu. Jadi pemahamannya dengan teori. Kemudian misalnya bisa juara karya tulis, itu adalah orang yang sangat keren waktu saya kuliah S1 itu di antaranya gitu. Nah, sementara waktu S2 ada lagi yang kerennya beda. Waktu sekarang ada juga lagi keren-kerennya beda dan itu memang harus kita hadapi, teman-teman. Boleh sebenarnya ada pertanyaan di room chat dari Kak Riri. Izin bertanya Kak, cara kakak supaya bisa terus improve sampai bisa ke luar negeri gimana Kak? Mungkin bisa berbagi pengalaman. Terus pertanyaan kedua, apa motivasi yang terus kakak pegang sampai bisa kayak sekarang?
Iya, tentang apa dulu ya? Tentang motivasi ya, tentang motivasi dulu. Kita tentunya memiliki moto, ya kan? Nah, memiliki moto dalam hidup kita gitu. Dan mulai sekarang teman-teman udah punya ayat favorit belum? Kalau belum mulai cari ayat favorit ya, yang tadi saya lihatkan itu adalah ayat-ayat favorit saya yang selalu memotivasi saya. Yang kedua yang memotivasi itu adalah moto. Kalau dulu moto saya adalah hidup adalah perjuangan gitu. Jadi wah, ayo berjuang aja, ayo berjuang untuk meraih apa yang kita inginkan gitu. Tetapi moto saya berubah teman-teman. Setelah saya itu membaca biografinya seorang mufasir namanya Muhammad Asad. Muhammad Asad ini dulunya seorang Yahudi bernama Leopold Weiss gitu ya. Tapi beliau ini lahir di keluarga Yahudi itu di keluarga rabi gitu loh. Jadi semacam keluarga kiainya. Sehingga beliau itu ya pengetahuan keyahudiannya sangat luar biasa sekali. Tetapi justru karena pengetahuannya tersebut dia itu mulai ragu gitu. Ada beberapa hal yang dia ragukan. Dan seterusnya ternyata luar biasa sekali kehidupannya itu, dan di sana ada sebuah ucapan yang dia mengatakan hidup itu bagai air. Kalau terus bergerak, maka dia akan jernih. Apabila diam di sebuah tempat, maka akan boyak dan akan bau busuk. Begitu. Nah, dari sana saya berpikir bahwa ternyata hidup kita itu tidak boleh jumud, tidak boleh begini-begini saja. Kita harus bergerak maju. Kan dalam sebuah peribahasa apabila hari kemarin, Abu Hadis juga ya ini, apabila hari kemarin hari sekarang tidak lebih baik dari kemarin, itu adalah hal yang merugikan juga, itu hal yang buruk gitu. Dan seandainya hari sekarang juga adalah tidak baik dari kemarin, itu adalah hal yang rugi begitu. Jadi artinya kita memang harus melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Itulah yang sebetulnya memotivasi gitu ya dalam diri kita sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa mencari moto hidupnya teman-teman itu apa gitu, dan itu akan semakin memotivasi apabila kita mendapatkannya itu melalui sebuah pengalaman, baik pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. Nah, bagaimana caranya supaya bisa keluar negeri? Nah, keluar negeri untuk apa dulu ini? Kalau untuk main, ya gampang, tinggal kita tabungkan uang sebanyak-banyaknya. Kalau ke Singapura aja 3 juta itu dapat. Gitu ya. Tetapi kalau seandainya kita pengen kuliah atau misalnya yang lainnya gitu, yang kuliah, mendapatkan beasiswa, mendapatkan short course gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tentu saja kita harus memperkaya bahasa Inggris kita. Itu kalau kita ingin ke negara-negara Eropa yang berbahasa Inggris. Tapi kalau seandainya kita ingin ke negara-negara Timur Tengah yang berbahasa Arab, kita optimalkan pengetahuan bahasa Arab kita. Mulai sekarang. Bukan hanya sekedar min aina anta gitu kan, bukan cuma sekedar itu, tapi betul-betul memang bisa berkomunikasi dengan cara yang baik. Sekarang sudah banyak sekali kursusan-kursusan ya, baik yang online ataupun offline, atau misalnya kita belajar dari Play Store sendiri, dari YouTube, itu sudah bisa. Jadi optimalkan bahasa Inggris karena itu adalah modal utama. Yang kedua adalah kita perkaya CV kita. Kurikulum vitae kita perkaya dengan cara apa? Dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan ya, yang bermanfaat, baik berorganisasi, kegiatan sosial, atau misalnya perlombaan-perlombaan, kita harus ikuti, kita harus perkaya CV kita. Kemudian yang ketiga, kita cari celah untuk beasiswa tersebut. Kita usahakan bagaimana caranya. Kita browsing dulu, kepo dulu gitu ya, semaksimal mungkin tentang hal tersebut. Kemudian kita juga cari orang-orang yang menjadi alumni. Kita tanyakan bagaimana tips dan triksnya, bagaimana kondisinya. Kemudian kita coba apply. Apabila gagal, terus coba. Nah, teman-teman, saya pernah mendapatkan kesempatan juga untuk mendapatkan short course. Exchange sebentar sih, cuma 3 minggu lah, lebih mungkin saat itu. Gitu ya. Jadi waktu itu saya adalah masih posisi di Ciamis, masih posisi ngurus santri. Ya, saat itu juga saya baru menyelesaikan tesis saya.
begitu. Tapi waktu itu ada pendaftaran gitu kan, Australia Indonesia Muslim Exchange Program. Wah, ini ada exchange nih ke Australia nih gitu ya. Terus saya lihat ternyata teman sekuliah saya dulu, teman S1 saya pernah juga berangkat tahun lalu gitu. Kemudian saya melihat, membaca-baca, ternyata di internet ada beberapa nih gitu ya, blog-blog yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman mengikuti program tersebut. Oh, ternyata gambaran ceritanya kayak gini loh programnya. Oh, ternyata kayak gini gitu kan, saya pelajari. Kemudian saat itu saya mencoba apply. Ya, tentu saja kan bahasa Inggris jelas ya, sertifikat udah ada nih, sertifikat TOEFL gitu ya, setidaknya TOEFL lah. Sudah ada nih, gitu lumayan nih gitu. Yang kedua, CV, karena itu selalu diminta teman-teman. Yang namanya CV itu pasti diminta. Apa yang kita lakukan, apa-apa, karena ini musim exchange program, posisi saya lumayan cocok nih. Saya guru pesantren, saya pengelola pesantren. Lumayan cocok nih, lumayan menjual nih, gitu kan. Kemudian biasanya diminta recommendation. Jadi surat pengantar atau rekomendasi dari mana? Nah, saat itu karena yang cocok apa nih? Satu adalah pengasuh pesantren, gitu kan? Karena saya adalah berangkat sebagai guru pesantren. Yang kedua, karena saya masih S2, wah saya ambil pembimbing saya yang kebetulan juga dari direktur pasca sarjana, gitu ya. Udah saya minta itu saja dua, membuktikan beliau-beliau ini adalah orang yang terdekat dengan saya. Dan biasanya diminta juga tentang motivation letter, teman-teman. Nah, motivation letter ini isinya itu kita betul-betul harus tahu seperti apa programnya sehingga di sana dapat menjawab apa sih yang kita inginkan dari program tersebut gitu loh. Dan nanti feedbacknya untuk mereka apa gitu. Misalnya nanti saya ingin mempelajari nih kondisi musim di sana, untuk apa? Untuk saya terapkan di pesantren, untuk saya sebarkan ke masyarakat dan sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu lapangan yang akan kita terjunin itu seperti apa. Singkat cerita, udah pendaftaran tanpa disangka dan saya juga nggak merasa, wah saya nggak merasa akan lulus. Nah, ternyata saya lolos untuk ke penyaringan apa namanya wawancara kayak gitu ya. Saat itu dari sekitar berapa ya? 600-an orang, disaring sekitar 25. Nah, 25 diwawancarai lah gitu kan, kita diundang ke Jakarta, diwawancarai langsung oleh profesor di Australia gitu ya. Saat itu saya, wah ini pengalaman saya nih, ngobrol nih dengan orang luar nih gitu ya. Selain dosen-dosen saja gitu. Terus akhirnya ya saat itu hanya sekadar bermodalkan itu saja. Nah, seperti yang tadi saya katakan, sebelumnya itu adalah orang yang pendiam. Tetapi uh, kesakitan nih, kepahitan saya dimarahi oleh orang tua, gitu kan, oleh orang tua para santri, oleh para kiai kan kayaknya banyak ya, saya suka dimarahin gitu. Dan saat itu kemampuan komunikasi saya itu menjadi terlatih. Nah, saat itu saya berkomunikasi, berusaha ngobrol gitu ya, dan para pewawancara itu ya cukup lancar lah, nggak nervous amat gitu ya, nggak deg-degan banget gitu, biasa aja. Kayak gitu aja, kayak gitu kan. Ternyata ya mereka mungkin melihat ada sesuatu yang menarik lah gitu, CV-nya seperti apa gitu kan, track record-nya seperti apa. Ya udah akhirnya lolos begitu, singkat cerita lolos begitu. Ya sudah, itu mungkin salah satu yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Dan tentu saja selain usaha itu semua, kita meminta pertolongan dari Allah gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita selalu berdoa, ya Allah, apabila ini adalah hal yang baik, lancarkan, permudahlah. Apabila hal yang buruk, hentikanlah dengan cara yang baik dan gantilah dengan cara yang jauh lebih baik lagi gitu. Jangan lupa itu untuk selalu diucapkan, karena kan kita itu nggak tahu ya, sementara Allah itu yang maha tahu. Bisa jadi kita menganggap bahwa misalnya saat kita mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kita apa namanya, itu adalah hal yang baik, hal yang keren, jalan-jalan. Tapi mungkin kata Allah itu adalah hal yang buruk. Itu bisa jadi mungkin di sana kita akan menemukan hal apa gitu ya, atau misalnya naudzubillah di jalan kecelakaan dan sebagainya, kan kita nggak tahu. Hanya Allah lah yang maha mengetahui begitu. Jadi nah dari sana juga saya berpikir, kalau waktu itu saya tidak mencoba, saya tidak akan tahu batas kemampuan saya sampai di mana. Itu mungkin ya Mbak Rini ya, nanti silahkan dipersiapkan. Ya mari kita persiapkan ya gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti kita memiliki kesempatan lagi untuk mendapatkan beasiswa lainnya gitu. Ya syukur-syukur ke luar negeri gitu. Karena nanti di sana itu akan banyak sekali yang kita pelajari. Itu juga yang akan membuka wawasan kita begitu. Oke, silahkan ada teman yang lain yang ingin berdiskusi kembali, silahkan. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Silahkan Mbak Aisyah. Bagaimana cara yang baik mengungkapkan bahwa kita tidak menyukai perbuatan seseorang? Misalkan kita bilang nih, Bu,
kadang dibilang baper kalau misalkan nggak suka sama orang sama omongan orang. Tapi kalau Iya. misalkan kita nggak bilang tuh kadang orangnya keterusan terus kayak gitu terus. Mm. Terus Iya. pertanyaan Mm-mm. kedua, gimana cara kita biar punya emotional control yang baik? Kan emosi itu kan naik turun ya Bu, biar emosinya tuh lebih banyak naiknya, apa? Lebih banyak stabilnya, maksudnya yang baik-baiknya daripada yang jeleknya. Terus ada lagi Bu, kan kadang omongan orang yang nggak enak ke kita tuh dampaknya kalau dari saya tuh ada dua ya Bu. Yang pertama jadi kalau misalkan ada masalah yang sama ya kita bisa lewatin. Tapi kadang kalau misalkan lagi nggak bagus emosinya malah jadi kadang aduh bisa nggak ya, kata dia kemarin gini, aduh nanti besok bisa nggak ya gitu Bu. Terima kasih. Oke, saya coba ya nanti Mbak. Kalau ada yang kelewat nanti tolong diingatkan ya Mbak ya. Memang merupakan sebuah hal yang kadang si malakama ya Mbak ya. Terutama misalnya bagaimana kita itu di satu sisi kita memang tidak nyaman dengan kondisi kita atas perlakuan orang lain. Tetapi kalau kita bilang juga, ya itu juga akan membuat keributan gitu. Nah, ini salah satu budaya di Indonesia sebetulnya gitu. Kalau seandainya kita melihat ya beberapa budaya-budaya di luar gitu. Ya terutama mungkin ini adalah suku kita gitu ya, suku Jawa, suku Sunda seperti ini gitu. Kalau di yang lain tuh kadang-kadang lebih bebas, lebih plak-plak, kamu nggak suka begitu, kamu nggak suka begini gitu. Nah, tetapi ya kita hadapi saja karena ini ya memang kondisi kita begitu ya. Nah, gini Mbak, jadi memang apa namanya, kita memang harus hati-hati ya. Di satu sisi kita memang betul, kita juga harus mengungkapkan bahwa hal tersebut itu adalah buruk begitu. Tetapi di sisi lain apa namanya, kita juga ya harus menjaga hubungan kita dengan orang tersebut. Beberapa hal yang kadang-kadang dapat saya lakukan gitu ya. Pertama, kalau orang tersebut itu memang tidak terlalu dekat dengan kita, saya biarkan. Gitu. Jadi apa sih namanya? Saya biarkan kalau memang tidak terlalu dekat. Gitu. Tetapi kalau seandainya orang tersebut adalah dekat, kita bisa ngomong dengan cara guyon. Bukan saat itu gitu, tetapi di saat yang lain. Di saat yang lain misalnya begini, hal-hal yang apa ya namanya? Anggap saja misalnya seperti ini. Tapi ini masuk nggak ya ke teman-teman? Misalnya kayak gini. Ada teman saya itu yang apa? Dia itu LDR tuh loh sama suaminya. Jadi teman-teman kerja nih gitu ya, dia LDR sama suaminya. Terus ada teman yang lain mengatakan, oh gimana itu rumah tangganya seseorang yang suami dan istri itu pisah, nggak akan benar. Kan tentu saja menyakitkan, iya kan, bagi yang melakukan LDR tersebut. Nah, kemudian apa yang dapat dilakukan? Dapat membahas itu kembali tetapi di lain waktu. Dapat saya tunjukkan bilang, oh jangan gitu dong, yang gitu. Tapi dengan cara yang guyon bisa. Tetapi kita juga dapat melakukan hal tersebut itu di lain waktu. Misalnya kita membicarakan sebuah topik nih gitu kan, bagaimana caranya untuk membangun hubungan yang baik saat kita LDR. Agar hubungan rumah tangga kita ini baik-baik saja. Begitu. Di hadapan orang itu juga tanpa menyebutkan langsung kamu ini salah loh gitu. Nanti dia itu akan mendengarkan argumentasi-argumentasinya. Begitu. Tetapi saya pun pernah melakukan secara langsung belak-belakan. Secara langsung belak-belakan kepada orang yang memang sebetulnya dia itu sudah sangat keterlaluan begitu. Jadi nanti kita memiliki takaran sendiri ya Mbak ya. Kita akan memilih cara yang mana gitu. Jadi saat itu saya akan menikah. Kemudian orang tersebut itu nggak begitu akrab dengan saya, tetapi dia melakukan sebuah lelucon terhadap pernikahan di hadapan saya dan calon suami saya saat itu. Kemudian saat itu apa ya? Saya merasa hal tersebut itu tidak pantas dilakukan gitu loh. Jadi apa namanya, membuat lelucon pernikahan hanya untuk seksualitas itu bukan hal yang pantas. Apa yang saya lakukan saat itu? Pergi. Jadi di hadapan dia langsung saya pergi saja tanpa pamit, tanpa apa, langsung pergi gitu, langsung walk out gitu. Kemudian calon suami saya itu mengejar, kamu kenapa gitu kan? Saya pikir dia memang harus sedikit diberi pelajaran gitu. Nah setelah itu akhirnya dia itu menjadi agak sedikit lebih tahu begitu ya, apa namanya, bahwa sesungguhnya hal-hal semacam itu ya tidak pantas untuk diucapkan, terutama bukan kepada orang yang akrab, karena saya sendiri tidak kenal dengan orang tersebut, baru pertama kali kok udah mengucapkan hal semacam itu tidak pantas gitu. Nah, jadi kita nanti bisa melihat apa sih namanya, kita akan melakukan hal yang mana gitu. Nah nanti kita sendiri yang akan menentukan apakah ini baik atau tidak
Itu yang pertama. Yang kedua apa sih Mbak tadi pertanyaannya? Maaf Mbak. Yang kedua. Ini Bu, biar punya emotional control yang baik. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki emotional control yang baik? Salah satu cara yang terbaik adalah membaca buku-buku psikologis. Begitu. Atau mencari cara-cara self improvement di YouTube. How to manage your emotional, gitu kan? Bagaimana caranya kamu itu memanage emosional kamu? Itu ada tutorial-tutorialnya di YouTube. Dan kita tentu saja ambil ya tutorial-tutorial yang memang dibuat oleh para psikolog gitu loh, bukan oleh para youtuber-youtuber kacangan gitu loh, bukan, tapi oleh para psikolog. Jadi nanti kita akan tahu apa-apa saja caranya. Nah, nanti teman-teman juga bisa membeli buku-buku motivasi gitu ya, ada banyak semacam The Seven Habits dan sebagainya. Bagaimana cara kita tuh tetap selalu produktif, selalu positif gitu ya, tetap selalu baik kayak gitu. Itu ada cara-cara caranya gitu. Ada beberapa saya juga termasuk The Seven Habits for Teenager. Saya pernah suka juga terhadap buku tersebut, atau yang The Seven Habits for the Professional gitu untuk pekerja saat ini gitu. Nah, teman-teman nanti bisa membaca hal-hal tersebut begitu. Ya, itu akan jauh lebih baik sekali. Oke, ini mungkin agak menantang ya, Mbak ya. Yang ketiga apa tadi, Mbak? Ini Bu, kalau misalkan ada omongan orang yang nggak enak, kadang kan di kitanya tuh, kalau misalkan nemuin masalah yang sama, jadi udah nggak kaget lagi ya Bu. Oh, kemarin udah ngadepin juga. Tapi kadang suatu waktu jadi kayak batu halangan gitu, batu sandungan. Jadi kayak kepikiran, aduh, bisa nggak ya kata orang gini, kata orang gitu, gitu. Oke, nah seringkali begini, jangan memutuskan segala sesuatu saat kita sedang emosinya tidak stabil. Gitu. Jadi kalau kita merasa, misalnya ya ada ngechat ke kita nih, terus hal tersebut itu membuat kita nggak enak nih. Nah, jangan ngebalas kalau kita memang belum merasa emosi kita stabil. Takutnya hal tersebut itu melukai seseorang. Atau misalnya ada perbuatan nih kepada kita. Tahan napas dulu, tarik nafas, pikirkan. Kalau misalnya mampu menjawab saat itu, langsung jawab. Tapi kalau misalnya enggak, jangan. Gitu, karena itu nanti akan menyakitkan atau mungkin akan memperkeruh suasana gitu. Itu mungkin tips-tips saja Mbak gitu. Jadi lebih baik misalnya kalau ada yang nge-WA, kemudian misalnya itu menyakitkan bagi kita, ya udah gitu kan, kita simpan dulu saja gitu. Simpan dulu, nanti kalau soalnya sudah tenang, oke kita jawab. Terutama misalnya ada orang yang ngajak ribut nih gitu kan, ya udah kita simpan dulu aja gitu, nggak usah saat itu juga langsung jawab, karena saat kita memutuskan segala sesuatu, saat emosi kita tidak stabil, nah itu mungkin akan memperkeruh suasana. Itu ya Mbak ya. Oke Mbak Aisyah. Terima Ya, nanti kasih. selamat mencari buku-buku motivasi ya. Baik Ibu. Oke. Ini Ini ada boleh. pertanyaan seperti apa? Ada pertanyaan satu lagi. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya Kak. Karena waktu udah sore. Afwan izin bertanya, jika salah satu potensi diri kita menimbulkan keraguan-raguan untuk dikembangkan, sebaiknya apa yang kita lakukan? Misal, potensi yang dimaksud adalah menyanyi dan menari, ditakutkan menjadi sumber madzorat atau fitnah untuk orang lain. Menyanyi dan menari. Salah satu cita-cita saya itu penari. Tapi badan saya itu kaku sekali tidak dan saya berpikir itu bukan berarti bukan potensi saya begitu kan. Nah, teman-teman, kalau seandainya menari tersebut itu adalah potensi diri kita, cukupkan itu hanya sebagai sebuah hal yang menjadi hobi bagi kita sendiri, begitu loh. Gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya di sini halo.
Suaranya tidak terdengar, Ibu. Maaf. Terdengar ya sekarang? Baik, sudah, Ibu. Ya maaf, barusan hilang sinyalnya. Nah, teman-teman, sebetulnya begini, misalnya suara kita ini bagus nih, gitu kan. Terus kita kalau misalnya jadi penyanyi, takutnya menjadi fitnah, gitu kan, atau misalkan madarat. Nah, kita sebetulnya kan bisa menggunakan suara tersebut itu untuk mengaji, untuk bersalawat, untuk menyanyikan lagu-lagu religius. Begitu kan? Karena sesungguhnya ya, teman-teman, yang namanya musik atau lagu itu sebetulnya tidak haram. Pada hakikatnya, yang menjadi haram itu adalah perilaku-perilaku yang menyertainya. Nah, apabila misalnya dengan lagu tersebut membuat kita lupa kepada Allah, itu yang menjadi haram. Tetapi kalau misalnya dengan, kan sering kali ya, lagu-lagu tersebut itu justru mendekatkan diri kita, atau misalnya menjadi pengolah dari spiritualitas kita, itu tidak masalah. Sampai saat ini teman-teman, banyak sekali penelitian-penelitian ya, atau misalnya musik-musik sufistik begitu. Musik-musik itu untuk memperdalam keyakinan kita kepada Allah, itu yang dihasilkan. Itu sudah menjadi banyak disertasi, teman-teman. Begitu. Jadi kita jangan hanya membatasi misalnya kalau musik atau menyanyi itu adalah sebuah hal yang haram. Kalau itu memang dapat meningkatkan keyakinan kita pada Allah, tidak masalah. Atau mengolah menjadikan hal yang baik begitu. Nah, kalau seandainya teman-teman misalnya, oh saya mau nyanyi ini gitu kan, nyanyi rock atau nyanyi di pub gitu ya, sambil clubbing, nah tentu saja itu yang mungkin yang menjadi tidak boleh begitu. Nah, tetapi selama itu adalah hal yang positif, tidak masalah. Menari kalau seandainya misalnya ya menarinya hanya menari biasa saja, kecuali kalau misalnya menarinya menari telanjang gitu, itu tidak boleh gitu. Itu ya mungkin, jadi silakan. Nah, kalau seandainya oh saya ini punya potensi ini ya, kenapa tidak kita jadikan hobi saja gitu ya. Hobi untuk meredam stres-stres kita. Kita kan bisa menari sendirian misalnya, atau misalnya dengan pasangan kita nanti. Saya suka dansa nih, ya udah nanti dansa dengan suami saya. Itu kan tidak masalah sebetulnya. Itu selama itu apa sih namanya? Baik begitu ya. Tapi kalau seandainya kita ragu-ragu ya tidak yakin, ya kita masih memiliki potensi yang lain kan gitu. Tetapi pada hakikatnya potensi tersebut itu tidak salah. Kitalah yang akan membawanya potensi tersebut itu menjadi baik atau salah. Karena kan misalnya ya kita memiliki kecerdasan nih gitu ya. Kecerdasan kimia gitu ya. Kita bisa punya ilmu, tetapi ternyata ilmu kimia tersebut kita jadiin bom gitu. Nah, itu juga kan sebetulnya yang salah itu bukan pada potensi pengetahuannya, tetapi pada perilaku kitanya saja. Itu yang mungkinnya Mbak Dera ya. Iya, sama-sama. Silakan. Baik, mengingat waktu yang sudah sore ya, mungkin saya akan bacakan simpulannya. Bagaimana cara kita belajar mencintai diri? Mencintai diri berarti menjaga amanah dari Allah dan bersyukur atas anugerah dari Allah. Apa yang manusia miliki yang membuat mereka menjadi manusia yang sempurna? Yang satu emosi, kedua akal, dan ketiga fitrah. Fitrah yaitu potensi dasar makhluk yang selalu mencari kebaikan dan keuntungan untuk diri. Bagaimana cara mencintai diri? Yaitu dengan tidak sombong atau egois, menjaga keselamatan diri, memberikan hak jasmani, memberikan hak psikologi, mengenali potensi diri, dan mengoptimalkan potensi. Ada beberapa kecerdasan menurut psikologi, yaitu yang pertama matematis, linguistik, musik, interpersonal, kinestetik atau fisik, natural, dan visual. Mari kita kenali potensi kita dan mengoptimalkan sebaik-baik mungkin.
apa yang harus kita lakukan untuk mengoptimalkan potensi, yaitu yang pertama, kenali potensi diri. Kedua, jangan sia-siakan sedikit pun potensi yang kita miliki. Tiga, hidup adalah proses belajar. Yang yang keempat, buka wawasan, perluas pergaulan. Dan selanjutnya, lihat semua hal secara menyeluruh. Jangan bosan mencoba, baca biografi tokoh dan nikmati kondisi. Yang terakhir, husnuzon. Segala sesuatu tidak ada yang sia-sia selagi kita ada waktu, ada kesempatan, maka cobalah. Mungkin itu semua akan dapat berguna di kemudian hari. Sesuatu itu akan indah asal kita melihat itu dari hal-hal yang positif. Tujuan hidup adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Terima kasih untuk Bu Lis yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih juga teman-teman semua yang telah hadir dalam hadir Umi pada sore hari ini. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Karena yang kesempurnaan itu adalah hanya milik Allah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semuanya atas keselamatan silaturahminya. Oke, semangat selalu. Terima kasih Bu Lis. Oke, sama-sama. Bu. Sama-sama Mbak.